Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jaya Putra, dalam video seputar Chinese Tradition and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang makanan khas Imlek. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mungkinkah sepotong kue lengket yang sering Anda abaikan di meja tamu, sebenarnya adalah alat suap untuk birokrasi langit? Atau, tahukah Anda bahwa semangkuk mie yang Anda santap dengan hikmat itu, sejarahnya berawal dari sebuah lelucon garing tentang wajah yang panjang di Istana Kaisar ribuan tahun lalu. Dua pertanyaan itu mungkin terdengar aneh, tapi itulah kenyataannya. Seringkali kita menyantap hidangan Imlek hanya sebagai rutinitas tahunan. Kita makan karena enak atau karena tradisi. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda duduk sebentar. Kita tidak akan sekadar bicara soal rasa asin, manis, atau gurih. Kita akan mengupas lapisan sejarah, strategi perang, hingga psikologi manusia yang tersembunyi di balik setiap gigitan hidangan Imlek. Mari kita mulai perjalanan rasa ini dengan sesuatu yang paling ikonik, kue keranjang atau nian gao. Benda ini bulat, coklat, dan teksturnya luar biasa lengket. Bagi sebagian dari kita, mungkin ini hanya dodol biasa, tapi mari kita bedah namanya, nian gao. Nian berarti tahun, dan gao homofon dengan kata tinggi. Jadi secara harfiah, memakan ini adalah doa agar tahun ini pencapaian Anda makin tinggi. Karir naik, omset bisnis naik, atau bagi anak-anak, nilai rapor dan tinggi badannya yang naik. Tapi ada sisi lain yang lebih menggelitik dari kue keranjang ini. Ini adalah tentang diplomasi tingkat tinggi, atau lebih tepatnya, diplomasi tingkat langit. Dalam mitologi Tiongkok, setiap dapur rumah tangga dijaga oleh dewa dapur bernama Zhao Jun. Bayangkan dia seperti CCTV spiritual yang mencatat segala tingkah laku keluarga Anda selama setahun. Apakah suami istri rukun? Apakah anak-anak berbakti? Atau apakah ada drama keluarga yang memalukan? Nah, seminggu sebelum Imlek, Zhao Jun ini akan naik ke langit untuk memberikan laporan tahunan kepada Kaisar Giok, pemimpin para dewa. Laporan ini krusial karena menentukan rezeki keluarga Anda di tahun depan. Kalau laporannya merah, rezeki bisa dipotong. Disinilah peran kue keranjang. Masyarakat zaman dulu sangat cerdik. Mereka mempersembahkan kue yang sangat manis dan sangat lengket ini kepada dewa dapur sebelum beliau berangkat. Tujuannya sangat pragmatis. Pertama, rasa manisnya diharapkan membuat hati dewa dapur senang sehingga dia hanya melaporkan hal-hal yang manis tentang keluarga itu. Kedua, dan ini yang paling lucu, teksturnya yang lengket diharapkan bisa menyumpal mulut sang dewa. Jadi, kalaupun dia mau melaporkan keburukan kita, mulutnya akan lengket dan sulit terbuka. Ini adalah humor leluhur yang brilian. Sebuah pengingat bahwa dalam hidup, pendekatan yang manis dan diplomatis seringkali lebih menyelamatkan daripada konfrontasi. Kadang, kita perlu memberi kue manis kepada orang lain untuk menjaga harmoni, bukan? Namun, nian gao bukan cuma soal menyuap dewa. Ada kisah heroik di baliknya. Kita mundur ke 2500 tahun lalu, ke zaman perang musim semi dan gugur. Ada seorang jenderal dan arsitek bernama Wu Zixu. Dia membangun tembok besar untuk melindungi kerajaan Wu. Saat tembok selesai dan pesta pora digelar, Wu Zixu justru berpesan serius kepada orang kepercayaannya. Dia bilang, tembok ini kuat menahan musuh, tapi tidak bisa menahan kelaparan. Jika suatu hari kota dikepung dan makanan habis, galilah tanah 3 kaki di bawah tembok kota. Benar saja, bertahun-tahun kemudian, setelah Wu Zixu wafat karena fitnah, kerajaan itu diserang dan dikepung musuh. Kelaparan melanda, rakyat mulai putus asa. Lalu orang kepercayaan itu teringat pesan sang jenderal. Mereka menggali tanah di bawah tembok. Apa yang mereka temukan? Ternyata, fondasi tembok itu tidak dibuat dari batu bata biasa. Wu Zixu, dengan visi masa depannya, telah memerintahkan agar fondasi dibuat dari balok tepung beras ketan yang dipadatkan dan dikeringkan sekeras batu. Bata itu adalah nian gao purba. Rakyat mengambil bata itu, merebusnya, dan memakannya. Ribuan nyawa selamat dari kelaparan. Sejak saat itu, nian gao dibuat untuk mengenang jasa Wu Zixu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ini adalah tentang manajemen krisis. Filosofi nian gao adalah sedia payung sebelum hujan, menabung di masa damai untuk bertahan di masa sulit.
Di kehidupan modern, ini sama dengan memiliki dana darurat atau asuransi. Kita makan nian gao bukan cuma biar lengket dengan keluarga, tapi biar kita ingat untuk selalu punya rencana cadangan dalam hidup. Namun, bicara soal kue manis, ada satu bintang lagi yang sangat populer, khususnya di komunitas Tionghoa Peranakan di Indonesia, kue lapis legit. Berbeda dengan kue keranjang yang kuno, lapis legit adalah simbol akulturasi yang indah antara teknik kue Belanda, spekkoek, dengan rempah Nusantara dan filosofi Tionghoa. Kenapa lapis legit wajib ada? Lihatlah bentuknya. Ia terdiri dari lapisan-lapisan tipis yang disusun dengan kesabaran luar biasa. Setiap lapisan melambangkan rezeki yang berlapis-lapis. Memakan lapis legit adalah doa agar keberuntungan, kekayaan, dan kebahagiaan datang bertubi-tubi, lapis demi lapis, tanpa putus. Proses pembuatannya yang butuh ketelatenan tinggi juga mengajarkan kita. Untuk mendapatkan hasil yang manis dan legit dalam hidup, kita butuh kesabaran dalam menyusun usaha selapis demi selapis. Sekarang, mari kita bergeser ke hidangan yang tak kalah populer, jiaozi atau pangsit. Bentuk jiaozi yang melengkung cantik itu bukan kebetulan. Itu meniru bentuk uang perak atau emas kuno zaman dulu yang disebut yuan bao. Jadi logikanya sangat materialistis tapi penuh harapan. Makan jiaozi sama dengan menelan kekayaan. Semakin banyak Anda makan, semakin banyak simbol uang yang masuk ke tubuh Anda. Tapi izinkan saya menceritakan kisah yang jauh lebih menyentuh hati daripada sekadar tumpukan uang. Asal-usul jiaozi sebenarnya adalah obat. Kisah ini tentang seorang tabib legendaris bernama Zhang Zhongjing. Suatu musim dingin yang ekstrim, Zhang pensiun dan pulang ke kampung halamannya. Di jalan, dia melihat banyak rakyat miskin yang menderita. Telinga mereka membeku, menghitam, bahkan membusuk karena radang dingin atau frostbite. Mereka kelaparan dan kedinginan. Hati Zhang Zhongjing hancur melihatnya. Dia tidak memberi mereka resep obat pahit, dia mendirikan tenda masak. Dia mengambil daging kambing, cabai, dan rempah-rempah penghangat tubuh. Dia mencincang semuanya, lalu membungkusnya dengan adonan tepung menjadi bentuk yang menyerupai telinga manusia. Dia menyebut makanan itu jiao er atau telinga halus. Dia membagikan semangkuk sup hangat berisi 2 telinga ini kepada setiap orang sakit. Pesannya sederhana, makanlah telinga ini agar telingamu sembuh. Dan ajaibnya, ramuan itu bekerja. Tubuh mereka hangat, aliran darah lancar, dan telinga mereka sembuh. Rakyat sangat berterima kasih. Sejak saat itu, setiap musim dingin dan tahun baru, mereka membuat makanan berbentuk telinga itu untuk mengenang kebaikan sang tabib. Jiao er pun berevolusi namanya menjadi jiaozi. Jadi sahabat hoki, saat Anda menyantap pangsit atau jiaozi nanti, ingatlah ini, Anda tidak sedang memakan simbol uang semata. Anda sedang memakan simbol kepedulian sosial. Jiaozi mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang kita berikan untuk menyembuhkan luka orang lain. Makanan adalah bahasa kasih sayang yang paling universal. Kita lanjutkan perjalanan kita ke Asia Tenggara, ke tradisi yang sangat heboh dan meriah, Yusheng. Kalau jiaozi adalah tradisi Tiongkok Utara, Yusheng adalah kebanggaan kita di wilayah Nusantara, Malaysia, dan Singapura. Ini adalah salad ikan mentah warna-warni yang cara makannya harus diangkat tinggi-tinggi. Tapi kenapa harus diangkat? Dan kenapa harus berantakan? Yusheng berakar dari mitos penciptaan manusia. Konon, Dewi Nuwa menciptakan makhluk hidup secara berurutan. Hari pertama ayam, kedua anjing, ketiga babi, dan seterusnya. Nah, manusia diciptakan tepat pada hari ke-7 Imlek. Jadi, hari ke-7 Imlek itu adalah ulang tahun universal seluruh umat manusia. Dulu, orang merayakannya dengan makan 7 jenis sayuran. Tapi, di tangan koki-koki kreatif di Singapura dan Malaysia pada tahun 60-an, tradisi ini diubah menjadi ritual yang kita kenal sekarang sebagai Lo Hei. Yusheng adalah satu-satunya momen di mana orang tua tidak akan marah kalau anak-anak bermain makanan. Justru kita disuruh untuk mengaduknya sampai berantakan. Kita mengangkat sumpit tinggi-tinggi sambil berteriak, Lo Hei. Semakin tinggi angkatannya, semakin tinggi rezeki dan pencapaian kita tahun depan. Dan kalau meja jadi kotor, penuh cipratan saus dan remah kerupuk, biarkan saja, itu simbol lantai yang tertutup emas. Setiap bahan di Yusheng itu ada mantranya.
Saat menuang minyak, kita berdoa agar segala urusan licin dan lancar. Saat menabur kerupuk emas, kita membayangkan uang berlimpah. Saat memeras jeruk nipis, kita membuang sial. Ini bukan sekadar makan salad, ini adalah afirmasi positif massal. Psikologi modern menyebutnya sebagai manifestasi. Ketika satu keluarga berkumpul, meneriakkan harapan baik dengan suara lantang dan penuh tawa, itu menciptakan energi optimisme yang luar biasa. Energi itulah gizi yang sebenarnya. Jadi, jangan malu-malu saat mengaduk yusen. Buatlah berantakan, buatlah ramai, karena hidup memang kadang harus sedikit kacau untuk menjadi indah. Sekarang, mari bicara soal mie panjang umur. Aturannya satu, jangan digigit sampai putus. Anda harus menyeruputnya sampai ujung. Kalau putus di tengah, mitosnya umur bisa pendek. Tentu ini cuma mitos, tapi siapa yang berani ambil risiko? Bukan. Tapi tahukah Anda, kenapa mie dikaitkan dengan umur panjang? Ternyata ini berawal dari lelucon bapak-bapak di istana Kaisar Wu dari dinasti Han. Suatu hari, Kaisar Wu berdiskusi dengan menterinya soal ilmu membaca wajah. Kaisar berkata, "Saya baca di buku kuno, kalau jarak antara hidung dan bibir seseorang itu panjang, maka umurnya pasti panjang." Tiba-tiba, menterinya yang jenaka bernama Dongfang Shuo tertawa terbahak-bahak. Kaisar tersinggung dan bertanya kenapa dia tertawa. Dongfang Shuo menjawab, "Ampun Baginda, saya membayangkan Pengzu, tokoh legenda yang umurnya 800 tahun. Kalau teori Baginda benar, berarti wajah Pengzu itu pasti aneh sekali karena jarak hidung ke bibirnya harus bermeter-meter panjangnya." Seluruh istana tertawa mendengar logika itu. Sejak saat itu, karena kata wajah dan mie dalam bahasa Mandarin bunyinya mirip, yaitu mian, orang-orang mulai menggunakan mie yang panjang sebagai simbol pengganti wajah yang panjang untuk mendoakan umur. Jadi, tradisi sakral ini lahir dari humor cerdas. Ini mengajarkan kita bahwa hidup jangan terlalu kaku. Seperti mie yang licin, hidup kadang berbelit tapi harus dinikmati tanpa putus asa. Humor adalah bumbu penyedap kehidupan yang paling penting. Dan tentu saja tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bicara soal ikan dan ayam. Di meja makan Imlek, ikan tidak boleh dibalik. Ini aturan tak tertulis yang sangat dipatuhi, terutama oleh keluarga pebisnis. Kenapa? Karena kata ikan atau yu bunyinya sama dengan surplus atau sisa. Filosofi ekonomi orang Tionghoa itu sederhana, harus ada sisa. Kalau dapat 100, jangan habiskan 100, sisakan 20. Tanpa sisa, tidak ada ketahanan. Makanya, ikan seringkali sengaja disisakan sedikit di piring, tidak dihabiskan bersih, sebagai simbol bahwa rezeki kita tahun lalu masih bersisa untuk tahun ini. Lalu soal membalik ikan, ini berasal dari tradisi nelayan. Ikan di piring ibarat perahu di laut. Kalau ikannya dibalik, itu simbol perahu terbalik atau karam. Itu tanda bencana. Jadi, untuk mengambil daging di bagian bawah, kita harus mengangkat durinya dengan sabar, bukan membalik ikannya. Ini pelajaran tentang kehati-hatian dan kestabilan. Jangan melakukan manuver drastis yang bisa menenggelamkan usaha Anda sendiri. Sementara itu, ayam biasanya disajikan utuh, lengkap dari kepala sampai ceker. Mungkin bagi sebagian orang terlihat agak seram, tapi ayam utuh melambangkan keutuhan keluarga. Ada pembagian jatah yang unik. Ceker ayam biasanya diberikan kepada pencari nafkah utama, ayah atau ibu. Kenapa ceker? Karena ceker fungsinya untuk mengais. Harapannya, si pencari nafkah bisa mengais rezeki lebih banyak dan mencengkeram peluang lebih kuat tahun ini. Sayap diberikan kepada anak yang mau merantau atau sekolah biar bisa terbang tinggi. Makanan di sini berfungsi sebagai doa spesifik untuk peran masing-masing anggota keluarga. Terakhir, sebelum kita menutup pembahasan, mari kita lihat hidangan penutup. Tang Yuan atau ronde, bola-bola ketan dalam kuah manis. Bentuknya bulat melambangkan reuni dan kesempurnaan. Tapi ada cerita politik lucu di balik namanya. Dulu ini disebut Yuan Xiao. Tapi pada awal abad ke-20 ada presiden Tiongkok bernama Yuan Shikai yang paranoid. Dia merasa nama Yuan Xiao terdengar seperti Yuan Shikai musnah. Saking takutnya didoakan musnah oleh rakyat lewat makanan, dia memerintahkan nama makanan itu diganti menjadi Tang Yuan. Ketakutan seorang penguasa bisa mengubah nama menu makanan kita hari ini. Tapi terlepas dari namanya, esensinya tetap sama, merekatkan yang terpisah. Rasa manis kuahnya mengingatkan kita bahwa setelah segala kepahitan hidup, selalu ada manis yang menanti di akhir asalkan kita tetap bersatu.
Sekarang, mari kita lihat ke meja ruang tamu. Biasanya, hal pertama yang Anda lihat adalah tumpukan jeruk mandarin atau jeruk kumquat. Kenapa harus jeruk? Apakah karena vitamin C-nya? Bukan. Ini adalah permainan linguistik dan visual. Pertama, warna oranye keemasan jeruk itu mirip sekali dengan emas. Jadi menumpuk jeruk di meja sama dengan menumpuk emas di rumah. Kedua, dalam bahasa Mandarin, jeruk adalah ju, yang bunyinya sangat mirip dengan kata ji yang berarti keberuntungan atau hoki. Dan jeruk kumquat disebut jinju, yang berarti jeruk emas. Jadi, saat Anda bertamu dan tuan rumah menyodorkan 2 buah jeruk kepada Anda, jangan tolak. Itu bukan sekadar buah. Itu adalah simbol bahwa mereka sedang memberikan emas dan keberuntungan kepada Anda. Dan tradisinya, saat pulang nanti, Anda harus menukar atau memberikan kembali 2 jeruk kepada mereka sebagai simbol exchange of luck agar keberuntungan itu berputar. Selain jeruk, ada juga buah-buahan keberuntungan lainnya yang sering disajikan sebagai sesajen di altar atau suguhan tamu. 1. Apel. Dalam bahasa Mandarin disebut ping buo. Kata ping bunyinya sama dengan ping an yang berarti kedamaian atau keselamatan. Memakan apel adalah doa agar hidup kita aman sentosa, jauh dari bahaya. Buah, nanas. Nah, ini favorit para pebisnis, terutama di kalangan Hokkien. Nanas disebut onglai, yang artinya rezeki datang atau keberuntungan datang. Seringkali Anda melihat hiasan nanas kertas digantung di toko-toko, kan? Itu adalah magnet rezeki. 3. Anggur. Buah ini tumbuh bergerombol dalam satu tangkai. Ini melambangkan kelimpahan dan kesuburan. Harapannya, rezeki yang datang tidak satu-satu, tapi bergerombol banyak sekaligus. 4. Buah pir. Meskipun ada anggapan bahwa pir li bisa bermakna pisah, namun dalam konteks persembahan syukur dan kesehatan, buah pir dengan airnya yang banyak melambangkan kesegaran dan kemurnian, serta harapan agar segala kesulitan cair dan mengalir pergi. Masih di meja tamu, biasanya ada sebuah kotak cantik berbentuk segi 8 atau bulat yang berisi camilan. Ini disebut Tray of Togetherness atau manisan Imlek. Kotak ini bukan sembarang toples kue, isinya adalah kurasi doa. Kenapa segi 8? Karena 8 adalah angka hoki, ba mirip fa makmur. Mari kita bedah isinya, karena setiap camilan punya pesan rahasia. Manisan buah and permen, rasa manis melambangkan manisnya hubungan. Harapannya siapapun yang memakannya akan berkata-kata manis dan hubungan keluarga menjadi harmonis, tidak pahit. Kuaci, biji semangka labu. Ini yang paling sering bikin kita sibuk. Kata biji, zi, bunyinya sama dengan anak. Memakan kuaci melambangkan harapan akan kesuburan dan memiliki banyak keturunan, anak cucu. Selain itu, gerakan memecah kulit kuaci dianggap seperti mengambil perak atau uang dari dompet. Kacang tanah sering disebut kacang panjang umur, melambangkan kesehatan dan umur panjang. Manisan segi 8 ini mengajarkan kita tentang keragaman dalam harmoni. Ada yang keras seperti kacang, ada yang butuh usaha seperti kuaci, ada yang lengket seperti manisan. Tapi semuanya berkumpul dalam satu wadah kebersamaan yang indah. Makanan Imlek bukan sekadar soal kenyang. Kue keranjang mengajarkan kita persiapan dan strategi. Jiaozi mengajarkan kita kepedulian sosial. Yusheng mengajarkan kita optimisme. Mie mengajarkan kita humor dan ketekunan. Dan ikan serta ayam mengajarkan kita tentang manajemen aset dan keutuhan cinta. Jadi, saat Anda duduk di meja makan nanti, pandanglah wajah orang-orang di sekeliling Anda. Mungkin mereka menyebalkan, mungkin pertanyaan mereka mengganggu, tapi mereka adalah akar Anda. Tanyakan pada diri Anda, seperti ikan yang selalu disisakan, apa yang bisa Anda sisihkan dari rezeki Anda tahun ini untuk membantu orang lain? Dan seperti kue keranjang yang lengket, hubungan mana yang perlu Anda rekatkan kembali dengan permintaan maaf yang manis tahun ini? Keberuntungan atau hoki tidak jatuh begitu saja dari langit. Keberuntungan diciptakan lewat persiapan, kerja keras, kepedulian, dan harmoni keluarga. Itulah resep rahasia leluhur kita. Nikmatilah hidangan Anda dengan penuh kesadaran. Rasakan sejarahnya, resapi maknanya, terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.